Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu di hari Kamis di waktu maghrib ini. Kita akan meneruskan penjelasan tentang sifat sabar Nabi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Azimah, keagungan akhlak Rasulullah, di antaranya sabar mempunyai beberapa pengertian. Pertama, kokoh pendirian atau istiqomah. Sabar perlu yang namanya istiqomah, karena seseorang dengan beristiqomah itu akan mudah sabar. Bagaimana diletakkan dalam surah Fussilat, orang yang beristiqomah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian mereka beristiqomah, maka akan datang kepada mereka malaikat, dan seterusnya sampai bagaimana ayat tentang perselisihan dua orang muslim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, ini yang menjadi syahidnya, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tiadalah yang didapatkan kecuali bagi mereka yang bersabar. Artinya sabar dalam kelengkapan ayat itu butuh yang namanya istiqomah. Yang kedua, butuh gigih. Karena seseorang yang gigih, yang kuat niatnya, maka akan mudah bersabar. Ulet tentunya. Tahan menderita tanpa gelisah. Merasa lemah, maksudnya dirinya yang merasa lemah, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan lemah, ya. Artinya manusia penuh dengan kelemahan. Akan tetapi tanpa mengeluh, ya. Inilah bentuk kesabaran, ya. Tanpa mengeluh. Maka dalam penjelasannya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar melaksanakan apa yang dituntut di sini menurut pengertian Al-Quran, diantaranya adalah yang pertama, sabar dalam ketaatan atau sabar dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah.
Nah, ini sangat penting ya, bagaimana seseorang sabar dalam melaksanakan kewajiban. Dan bagaimana kata para ulama tafsir ditunjukkan dalam dua ayat tentang meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan apa itu, ya itulah, nanti bisa dilihat ya, walaupun dengan lafaz yang berbeda ya. Yang pertama mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Dan minta tolonglah kamu atau dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini perintah kepada orang-orang yang beriman untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, atau menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dua ayat ya. Maka dengan meminta tolong itu artinya ada sabar dalam ketaatan. Nah, ini tafsiran yang sungguh dalam ya. Dari seseorang minta tolong atau menjadikan sabar sebagai penolongnya diantaranya, maka menjelaskan sabar itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, yaitu mengenai ibadah dari ketaatan. Ibadah dan ketaatan yaitu tunduk kepada perintah Allah dan mampu mengekang hawa nafsu dan mengalahkannya. Jadi mampu dikekang hawa nafsu itu serta dikalahkan dengan meninggalkan maksiat atau melalaikan agama. Jadi ditinggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kelalaian terhadap agama. Maka itu akan menimbulkan sifat yang sabar. Selanjutnya, sabar dalam membela tanah air dan agama. Nah, ini juga penting sekali kita dalam membela agama kita, khususnya agama Islam, harus dengan kesabaran ya. Kalau kita lihat di luar sana, kadang mungkin fobia-fobia Islam itu ya, orang yang membenci Islam, terkadang menyudutkan Islam, menyudutkan Nabi Muhammad dengan sebutan begini dan begitu gitu ya. Nah, ini kita harus sabar ya. Karena itu firman Allah, wasbir. Itu. Wa ma sabaruka illa billah. Dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan tiadalah kesabaran kecuali mengharap ridha Allah ya. Dan sabar itu adalah wa huwa khairul lis-sabirin. Lebih baik bagi orang-orang yang sebelumnya bersabar. Jadi orang yang bersabar dituntut untuk bersabar lagi gitu. Karena yang namanya membela agama itu sangat berat. Ketika seseorang dihujat agamanya, pasti kadang-kadang tidak tahan. Inilah butuh kesabaran dalam membela agama. Dan tanah air ya, membela negaranya, itu juga harus punya kesabaran ya. Dan juga termasuk dalam mencari rezeki. Nah, itu juga butuh kesabaran ya. Sebagaimana Nabi perintahkan, sabarnya itu seperti burung ya. Tawakalnya seperti burung.
Burung ketika seorang induknya itu ya, burung itu keluar mencari makanan, tapi dia kembali dengan perut yang kenyang, bisa memenuhi kebutuhan makanan anak-anaknya. Tuh, sampai segitunya. Bagaimana tawakalnya dan sabarnya seekor burung. Nah, kita terkadang dalam mencari rezeki kurang sabar ya. Kadang mengeluhnya itu yang lebih didahulukan gitu ya. Di masa-masa seperti ini juga kadang seseorang ketika tidak ada kerjaan akhirnya menjadi masalah, problem di mana-mana gitu ya. Padahal dengan sabar itu adalah kuncinya. Kalau sudah tidak sabar ya udah gugur. Nah, ini butuh sekali kita mencari rezeki itu dengan kesabaran. Ada seseorang sahabat gitu ya, yang mengeluhkan kepada Nabi bagaimana ia harus mencari rezeki untuk orang yang menuntut ilmu. Maka Nabi menjawab bahwa rezeki yang kamu dapatkan itu beriringan dengan orang yang menuntut ilmu. Artinya, orang yang menuntut ilmu terus-menerus, ia mendoakan orang yang mencari nafkah gitu. Jadi luas sekali yang namanya rezeki itu ya. Tidak hanya bentuknya harta. Ketenangan itu juga rezeki. Kesehatan itu rezeki. Ilmu itu rezeki paling berharga. Bahkan Al-Quran disebutkan itu rezeki yang paling mulia. Rizqon karim gitu. Rizqon karima itu ya disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah rezeki yang paling mulia gitu ya. Jadi banyak sekali yang namanya rezeki itu ya. Dikatakan bahwa setiap hurufnya itu penuh dengan rezeki gitu ya. Ya tidak harus bentuknya fisik gitu ya. Tapi kan kalau dilihat dalam hadisnya bagaimana satu huruf itu satu kebaikan, nilainya 10 pahala. Tuh, bayangkan. Sekarang basmalah 19 huruf kita baca dapat 190 pahala tuh. Apalagi satu halamannya ya, ratusan itu ya. Hurufnya itu. Bisa ribuan kita dapat pahala gitu ya. Apalagi satu Al-Quran penuh itu ya. Jadi itu rezekinya. Itu rezeki yang terbesar itu ya, pahala. Yang seseorang belum tentu mendapatkan yang namanya pahala. Amalnya saja belum tentu diterima. Tuh. Tapi dengan Al-Quran itu menjadi wasilah ia mendapatkan ganjaran itu. Dengan menuntut ilmu itu juga pahala. Bagaimana hadis yang tadi ya tentang keluhan seorang sahabat. Nah, itu bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki karena orang yang berilmu juga gitu. Jadi jangan diremehkan gitu. Ngapain ngaji aja dapat uang juga enggak gitu kan. Nah kan gitu, diremehkan kan zaman sekarang itu. Ngapain ngaji gitu. Tentang duit gente gitunya kan gitu. Nah, ya, yang lihat materi we gitu. Jemaah naseutik gitunya. Daya opieun gitu kan. Padahal enggak sadar ilmu itu yang rezeki gitu. Itu rezeki yang paling berharga dibandingkan materi gitu ya. Bahkan ada ini sebuah cerita nih. Orang yang bersabar nih.
Suatu saat dia menuntut ilmu gitu ya. Akhirnya ditanya oleh salah seorang penjual toko. Penjual toko nih yang menantang gitu ya. Katanya, simpan tintamu di air. Buku-bukumu simpan di air. Supaya apa? Supaya hilang ilmunya. Akhirnya setelah kelamaan berbalik ya. Si penuntut ilmu ini jadi ulama, si penjual toko jadi miskin. Tuh. Itu meremehkan ilmu tuh. Akhirnya Allah balikan segalanya. Nah, inilah bagaimana pentingnya kesabaran dalam mencari rezeki ya. Dan jangan terpatok rezeki itu apa yang terlihat oleh mata kita gitu ya. Ada rezeki yang lahir, ada yang batin. Dan kebanyakan yang batin itu lebih berharga daripada yang lahirnya. Selanjutnya, sabar menghadapi rintangan serta omongan yang menyakitkan dalam berdakwah. Ini berat sekali. Lebih berat lagi ini ya. Kalau tadi hanya sekedar mencari rezeki ya. Ini dalam berdakwah. Apalagi dakwahnya kepada yang hak ya. Dakwah kepada yang benar. Itu harus bersabar. Seperti sabarnya para nabi itu ya. Bagaimana para nabi ujiannya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad dijatuhkan, diejek, dipukuli, dicerca dan sebagainya. Tapi beliau terus bersabar. Inilah menjelaskan kepada umat harus dengan kesabaran. Dan kalau tidak sabar ya berat, Pak. Ngapain kamu berdakwah terus menerus gitu ya, payu ge henteu gitu kan tuh. Dakwah teh dinilai dengan payu gitu ya. Payu henteu gitu nya. Ngapain terus berdakwah? Nah kan gitu. Katanya itu. Padahal dakwah nggak usah dinilai dengan payu henteu gitu ya. Yang dakwah sampaikan aja gitu ya. Balighu anni walau ayah. Udah beres gitu. Sampaikan dariku kata Nabi walau satu ayat. Nah itu kuncinya dalam berdakwah itu harus sabar. Ya mungkin kita misalnya dalam berorganisasi gitu ya, pernah gitu ya, seseorang itu dalam ormas Islam atau dalam grup-grup Islam itu ya, wah pernah diuji gitu ya, ngapain kamu masuk grup ini gitu ya, gawe gente gitu ya, gitu bahasanya itu. Tapi ya harus penuh kesabaran gitu ya. Mungkin keluarganya itu mungkin bukan keluarga yang paham agama. Karena itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan Islam kadang kurang mengizinkan ikut grup Islam, kadang kurang mengizinkan, takutnya radikal dan sebagainya gitu kan. Nah, itu harus penuh dengan kesabaran. Masuk persatuan Islam penuh kesabaran gitu. Kalau nggak sabar ya berat gitu. Dulu itu bagaimana ujian yang saya juga rasakan ketika tamhid gitu ya. Ada cercaan orang gitu ya. Ngapain kamu ikutan kuliah tamhid? Ilmunya aja belum tahu gitu ya. Modal basic ilmunya aja belum punya. Nah, tapi oleh Allah dibalikan itu ya. Alhamdulillah saya paham. Ketika selesai tamhid gitu. Selesai tamhid saya paham. Oh begini bahasa Arab itu. Oh begini hadis itu. Bagaimana mustalah hadis. Paham. Hampir seluk-beluk agama. Paham gitu ya. Dengan izin Allah tentunya ya.
Nah, ini perlu dengan kesabaran ya. Dan berani memberantas yang sesat. Nah, ini harus penuh kesabaran juga. Seseorang kalau tanpa kesabaran berat ya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Nah, sekarang berkaitan dengan Muharram kan. Pasti ada cara-cara ya buat kita untuk menghadang Syiah dalam merayakan hari Asyura mereka gitu. Nah, untuk menghadangnya harus penuh kesabaran juga. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah, memang Asyura itu berkali-kali bisa gagal gitu. Bahkan di kampusnya sendiri bisa gagal ternyata. Saya cerita dari orang kampus itu ternyata berkali-kali Asyura di Mutohari itu gagal. Ya, karena dihadang juga gitu ya. Walaupun bukan dari Persis juga, ada yang menghadang juga ya. Orang lain, orang kampus di situ juga yang nggak suka. Nah, itulah kesabaran bagaimana butuh ya untuk menghadang kesesatan, menghadang ajaran Ahmadiyah dan sebagainya ya. Dan memberi penerangan kepada masyarakat tentang kebaikan. Pentingnya syariat gimana gitu ya. Bagaimana keadilan Islam, kepemimpinan Islam dijelaskan gitu ya. Tapi hati-hati jangan hanya bergembar-gembor saja. Ada orang-orang yang bergembar-gembor khilafah, tapi dari segi amalannya masih jauh ya. Katakanlah kepada orang tua masih kurang sopan gitu ya, tapi gembar-gembornya khilafah gitu. Atau terhadap perilaku sehari-hari masih jauh dari lingkup Islam gitu ya. Tapi gembar-gembornya khilafah gitu ya. Nah, ini harus diluruskan ya. Bagaimana khalifah yang sebenarnya itu. Nah, ini butuh penerangan ya. Butuh kesabaran juga. Karena itu sabar merupakan obor yang menerangi manusia untuk menuju puncak kesempurnaan. Bagaimana sabarnya Nabi ya dalam berdakwah sehingga beliau menjadi manusia yang patut diteladani dalam segi dakwahnya. Tidak hanya menyampaikan tapi bisa berbuat Nabi itu. Dan juga bisa mengajak. Dan yang terakhir, sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, ini yang lebih berat lagi. Dengan hati yang tunduk kepada Allah, sabar ketika kehilangan kawan dan kematian orang yang terkasih, sabar ketika diserang penyakit. Nah, ini juga termasuk wabah ya, serta timbulnya bencana. Sebagaimana dijelaskan ya, yaitu diantaranya adalah qaulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia sadar bahwa semua itu milik Allah dan pasti akan kembali padanya. Nah, itulah bentuk kesabaran. Itulah bagaimana pengertian sabar dalam Al-Quran. Begitu luasnya ilmu dalam Al-Quran tentang sabar. Baik, besok kita lanjut lagi pembahasan tentang rahasia surah Al-Fatihah ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.